Hai Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui kan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, masih ingat gak nih tentang ciri makhluk hidup yang sudah teman-teman simak pada video sebelumnya? Ya, ciri makhluk hidup yang sudah kita simak pada pertemuan sebelumnya yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Oke, teman-teman, sudah siap? Oke, kita simak sama-sama yuk. Let's go! Nah, teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya ya, yaitu tumbuh. Bagaimana ya pertumbuhan pada makhluk hidup? Nah, setiap makhluk hidup yang ada di bumi mengalami pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga loh. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan olahraga secara teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini ada sebuah hadis dari riwayat Muslim yang mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi teman-teman, siapa nih yang mau dicintai oleh Allah? Yuk sama-sama kita jaga kesehatan agar kita menjadi mukmin yang kuat yang dicintai oleh Allah. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, teman-teman bisa melihat nih di sini dari teman-teman bayi sampai balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Teman-teman, pasti tinggi badan teman-teman bertambah kan? Begitu pula dengan berat badan teman-teman pasti bertambah juga. Itu artinya teman-teman mengalami pertumbuhan. Contoh pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya yaitu terjadi pada ayam. Dimulai dari telur, itik, ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ayam ini mengalami proses pertumbuhan karena bertambah beratnya juga bertambah tinggi badannya. Kemudian, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di sini ada macam-macam cara perkembangbiakan pada makhluk hidup ya teman-teman. Di antaranya ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Nah, contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, coba teman-teman bisa menyebutkan tidak contoh makhluk hidup lainnya yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Oke, boleh ya teman-teman coba mencari. Nah, kemudian cara berkembang biak yang lainnya yaitu bertelur. Nah, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur contohnya ada ayam, ada bebek, ada burung, ada ikan, dan lain-lain. Coba teman-teman, bisa tidak nih menemukan contoh makhluk hidup lainnya yang berkembang biak dengan cara bertelur? Coba ya teman-teman cari di sekitar rumah teman-teman. Oke, berikutnya ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Nah, teman-teman, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi loh, bersih dan juga sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar kita bisa melakukan aktivitas. Nah,
Jangan lupa ya teman-teman, lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita loh. Contoh makanan makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan adalah contoh makhluk hidup. Teman-teman tahu tidak, tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman loh. Lalu bagaimana ya caranya tumbuhan mendapatkan makanan dan minuman? Ya, tumbuhan akan mendapatkan energi dari air, karbon dioksida, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini nantinya tumbuhan akan memperoleh makanan. Kemudian contoh makanan makhluk hidup yang lainnya. Ada sapi, ada kambing. Ya, mereka memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang lainnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas contohnya adalah ketika teman-teman pada siang hari melihat sinar matahari yang begitu terang, pernah gak teman-teman tiba-tiba matanya menutup karena silaunya matahari? Nah, itu adalah contoh bahwa kita sebagai makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Kemudian, nah, teman-teman pernah tidak melihat daun putri malu? Nah, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Ayo, pernah gak nih menyentuh daun putri malu? Pasti ketika disentuh, daunnya langsung menutup. Dicoba ya, kalau teman-teman melihat daun putri malu, teman-teman boleh mencobanya. Nah, kemudian buah pada pohon pacar Cina. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh loh teman-teman. Teman-teman tahu pohon pacar Cina? Ya, teman-teman boleh mencarinya ya di sekitar rumah teman-teman dan membuktikan bahwa buah pacar Cina itu akan meletus jika disentuh. Nah, kemudian contoh lainnya adalah landak dan lipan. Wah, teman-teman pernah melihat gak hewan yang satu ini? Teman-teman pernah menyentuhnya tidak? Nah, coba deh teman-teman, kalau misalnya teman-teman menyentuh hewan landak atau lipan, maka hewan tersebut akan menggulung dengan tiba-tiba saat disentuh. Nah, itu tandanya hewan tersebut memiliki ciri peka terhadap rangsangan atau sentuhan. Nah, teman-teman sudah menyimak kan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yuk sama-sama kita sebutkan kembali ya, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, yang pertama ada bergerak, kemudian ada bernapas, yang ketiga ada tumbuh, yang keempat ada makan dan minum, kemudian yang kelima berkembang biak. Nah, yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, teman-teman, supaya tambah hebat lagi, kita latihan yuk. Coba teman-teman buka buku teman-teman halaman 14. Di situ ada teks bacaan. Coba teman-teman baca teks tersebut, kemudian teman-teman jawab pertanyaan yang terdapat pada kolom di halaman 15. Nomornya seperti di samping ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, serta selalu berdoa dan selalu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak dengan baik.